Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin, para sahabat antara ilmu 37 yang saya hormati. Insyaallah di pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di bab taharah. Setelah kemarin kita telah mempelajari bersama tentang pembagian air, di kali ini kita akan membaca lebih detail lagi tentang pembagian daripada air. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma al-miyahu ala arba'ati aqsami. Thumma, kemudian, al-miyahu, adapun beberapa air. Atau summanya kadang nggak diartikan maknanya. Thumma al-miyahu, adapun beberapa air. Itu ala arba'ati aqsamin, terbagi menjadi 4 macam. Kalau kemarin kita sudah tentukan, kita sudah lihat, pelajari tentang jenis-jenis air yang boleh dipakai untuk bersuci. Di kali ini kita akan membahas tentang air secara terperinci lagi pembagiannya. Di sini pembagian air terbagi menjadi 4 macam. Toharun, ini sebagai khobar daripada mubtada yang dibuang. Dan pembuangan mubtada pun ataupun pembuangan khobar, jikalau emang sudah dimaklumkan, sudah diketahui maknanya secara jelas, secara luas, ini tidak diperbolehkan. Ini diperbolehkan sebagaimana yang diterangkan dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik bab ibtida atau bab mubtada khabar, wa hadfu ma yu'lam jaizun kama taqulu zaidu ba'du man indakuma. Membuang mubtada ataupun khabar, wa hadfu ma yu'lamu, yang diketahui apa ma, itu jaizun, diperbolehkan. Makanya kalimat daripada tohirun di sini itu sebagai khabar daripada mubtada yang dibuang. Mana mubtadanya? Dikira-kirakan, ditakdirkan. Takdirnya berupa kalimat huwa yang baliknya ke ma. Huwa ay adapun ma, sesuatu tadi, itu tohirun, air yang suci, mutahharun, yang mensucikan, ghairu makruhin, yang tidak dimakruhkan. Jadi yang pertama daripada pembagian air yang 4 tadi, ada air yang suci, mensucikan dan tidak makruh untuk digunakan dalam kita memakai air tadi, baik untuk menghilangkan hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Apa istimaluhu, menggunakannya ma air, wahwa, halnya istimaluhu itu al-ma'ul mutlaq, namanya air mutlak. Berarti air mutlak itu air yang dia mempunyai sifat suci. Sifatnya dia suci, itu air mutlak. Selain suci, air mutlak juga bisa mensucikan. Ini buat yang lain. Itu kata mutahhir, bisa mensucikan kepada yang lain. Namanya air mutlak. Apa air mutlak itu? Air mutlak itu salah satu jenisnya atau jenis-jenis yang kemarin kita telah bahas. Ada berapa jenis macam? Ada 7 jenis macam air, dan itu yang disebut dengan air mutlak. Salah satunya yang kemarin kita telah pelajari, ada air hujan, air laut, air sungai, mata air, air salju. Itu salah satu ataupun jenis daripada air mutlak. Mereka mempunyai sifat
tohir, sifatnya suci dan mensucikan. Tohir, mutohirun. Mutohirun yang kedua macam jenis daripada air, yaitu air yang suci. Mutohirun dan mensucikan. In atau makruhun yang dimakruhkan. Maat sifat daripada mutahhir. Makruhun yang dimakruhkan. Apa istimaluhu? Menggunakannya air. Macam jenis yang kedua setelah tadi dijelaskan, tahir, mutahhir, ghairu makruhin, suci mensucikan yang tidak dimakruhkan. Jenis macam yang kedua yaitu tahirun, mutahhirun, makruhun isti'maluhu, airnya suci mensucikan, tetapi dalam penggunaannya dia dihukumi makruh. Apa air ini? Inilah yang disebut air musyammas, air yang dipanaskan, yang awal katanya daripada syammasa. Musyammas, air yang dipanaskan, isim maf'ul. Contohnya seperti apa? Air musyammas itu air yang digunakan pada suatu air yang dimakruhkan dalam pemakaiannya. Airnya suci, boleh kita pakai buat berwudu ataupun menghilangkan hadas ataupun kita minum, boleh. Tapi air musyammas ini dihukumi makruh. Kenapa makruh? Dalam kitabnya Imam Syafi'i air musyammas dimakruhkan karena ditinjau dalam segi fiji hati tib, ditinjau dari segi kedokteran ataupun kesehatan. Biasanya air musyammas itu dia dipakai air yang dipanaskan dengan menggunakan logam seng seperti itu, sehingga kalau seandainya kita pakai itu air membuat kulit kita iritasi, luka. Inilah kenapa air musyammas tidak boleh digunakan ataupun air musyammas dihukumi makruh, karena membuat mudarat daripada tubuh kita. Makanya ada salah satu sabda Rasulullah SAW tentang air mutlak. Suatu ketika ini riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qama a'rabiyyun fabala fil masjid faqama ilayhi an-nas liyaqa'u bihi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'uhu wa hariqu ala bawlihi sajlan min ma'in fa inna ma buistum muyassirina wa lam tub'atsu mu'assirin. Ini salah satu dalil yang menunjukkan tentang air mutlak yang mempunyai sifat tahir, mutahhirun, ghairu makruhin. Suatu ketika datang seorang Arab Badui, Arab daripada pegunungan yang masih zaman sekarang itu kurang kenal tentang peradaban. Itu Arab Badui masih memakai adatnya sendiri, tidak mengikuti perkembangan zaman. Datang Arab Badui di satu masjid, tiba-tiba fabala fil masjid, tiba-tiba orang Arab tadi
kencing di dalam masjid, buang air kecil di dalam masjid. Semua manusia yang ada di sekitar masjid tadi berdiri semua, kaget semua. Ini siapa orangnya, kurang ajar, rumahnya Allah ia kencingi, ia buang air kecil di situ, sehingga membuat kemarahan kepada suatu kaum di situ. Faqama ilaihi nas liyaqa'u bihi. Manusia mereka semua mau melemparinya, mau mengejarnya. Kenapa? Karena di waktu itu manusia sudah dikenalkan sama Rasulullah SAW akan keutamaan daripada masjid. Makanya kalau tidak di dalam masjid, ini pun sudah terjadi sama Rasulullah. Ketika ada seorang Arab Badui dia kencing di dalam masjid, ini menjadi kecaman besar bagi kaum atau sahabat-sahabatnya Rasulullah ini, karena mereka diajari sama Rasulullah untuk menghormati masjid. Seandainya kita datang di masjid, bahkan Rasulullah pun menyuruh kita, seandainya kita datang dalam masjid untuk menghormati itu masjid, kita tidak boleh duduk terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan 2 rakaat sholat tahiyatul masjid, sholat menghormati masjid. Dan tidak sampai situ, Rasulullah juga ajarkan kepada kita adab kita dalam masjid. Tidak ada pembicaraan, salah satunya tidak ada pembicaraan yang berhubungan dengan atau bersifat keduniawian. Tidak boleh membuang kotoran, walaupun sedikit, walaupun kecil. Itu salah satu adab kita dalam masjid. Faqama ilaihi nas liyaqau bihi. Manusia di waktu itu marah semua. Tapi faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di waktu marahnya mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Da'uhu wa hariku." Udah biarin aja, sabda Rasulullah, biarin saja. Wa hariku ala baulihi sajalan. Cepat siram air bekas kencingnya tadi sama Rasulullah. Sahabat suruh menyiramnya. Min ma'in, dengan menggunakan air. Ini menunjukkan dalil hadis tentang air mutlak yang mempunyai sifat thahirun mutahhirun. Airnya suci dan bisa mensucikan. Setelah itu, fa innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'asu mu'assirin. Karena sesungguhnya kalian, sabdanya Rasulullah, kalian diutus itu sebagai jalan pemuda, wa lam tub'asu mu'assirin, bukan untuk mempersulit orang. Ini sifatnya agama Islam. Muyassirina wa lam tub'asu mu'assirin, mempermudah orang, bukan untuk mempersulit orang. Kita balik kembali ke pembahasan air makruh atau air musammas. Air yang dipakai, air musammas itu dipakai buat kita bersuci, tapi bukan membuat iritasi kulit kita, suatu mudarat dalam tubuh kita, itu menjadi makruh. Seandainya tidak membuat, silakan, tidak ada larangan. Kenapa? Fa innama bu'ithtum muyassirina wa lam tub'asu mu'assirin. Kalau seandainya bikin mudarat, kita tinggalkan, itu dihukumi makruh karena ada mudarat dalam tubuh kita. Dan biasanya kalau kita pakai buat muka, jadi iritasi dalam kulit kita. Itu kenapa air musammas dihukumi makruh, tidak boleh digunakan. Wa tahirun, yang ketiga, air yang suci.
ghairu mutahhirin, tapi tidak mensucikan, li ghairihi bagi selainnya ma. Jenis air yang ketiga ini air dia mempunyai sifat suci tapi tidak bisa mensucikan untuk yang lainnya. Wa huwa al-ma'u al-musta'malu, air yang mempunyai sifat seperti ini yaitu air al-musta'mal, yang disebut air dengan air musta'mal. Apa itu musta'mal? Air musta'mal itu air yang telah digunakan untuk sesuatu yang wajib. Ini dia sifatnya suci, tapi tidak bisa mensucikan. Tidak boleh kita memakai air musta'mal untuk menghilangkan hadas, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar, apalagi suatu yang najis. Dan ini pun diterangkan dalam kitab Tadrib, salah daripada kitab Takrib. Fi raf'i hadatsin, hadis yang diriwayatkan daripada Imam Bukhari wa Muslim, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala ja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana maridun aqil fatawadda wa sabba alayya min wudu'ihi. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada sahabatnya yang bernama sahabat Jabir bin Abdullah, wa ana maridun aqilu. Sahabat Jabir ini dia sakit, dan sakitnya itu dia tidak sadar. La akil, tidak punya akal, artinya tidak dalam keadaan sadar. Insan fatawaddo, maka Rasulullah SAW berwudu, wasabba alayya min wudu'ihi, dan menuangkan kepadaku daripada bekas air wudunya, mengusapkan kepada sahabat Jabir bin Abdullah. Ini menunjukkan air musta'mal itu dihukumi suci. Air musta'mal dihukumi suci, tapi tidak mensucikan. Wa dalilun kaunuhu ghairu mutahhirin, dan dalil adanya air musta'mal itu tidak dianggap suci atau tidak mensucikan, dia bisa suci, dia punya sifat suci. Tadi dalilnya Rasulullah pernah menuangkan kepada sahabat Jabir dengan bekas air wudunya untuk menyadarkan sahabat Jabir bin Abdullah. Dan dalil ini juga ada yang diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW dia bersabda, la yahtazil ahadukum fil ma'i da'im wa huwa junubun. Tidak boleh mandi siapa ahadukum, salah seorang daripada kalian, fil ma'i, di dalam air ad-da'im yang tenang, yang diam, wa huwa, halnya ada pun sinman, itu junubun, orang yang junub. Ini air yang dalil yang digunakan untuk air musta'mal, yaitu ghairu mutahhirin. Air musta'mal tidak bisa mensucikan. Wal mutaghayyiru, dan ada juga air yang mutaghayyir, air yang berubah, bima kholato, bima dengan apa, kholato yang mencampuri, hu padanya ma, atau bima dengan apa, kholato yang mencampuri apa, ma, hu padanya air, minat tohiroti, daripada suatu yang suci.
Yang selanjutnya ada air mutaghayyir. Air mutaghayyir ini seakan dia air suci. Ini cabang kedua daripada air yang berubah dengan sebab kecampuran sesuatu benda yang suci. Kalau tercampurnya dengan benda yang najis, nah ini bukan air mutaghayyir, itu dinamakan air mutanajis. Seandainya dia tercampuri dengan sesuatu yang suci, yang dia bisa merubah daripada 4 sifat, baik warna, rasa, bau, itu disebut dengan air mutaghayyir, air yang berubah. Namun, seandainya perubahan air tadi disebabkan dengan suatu campuran, yang campuran itu emang asalnya dari situ. Contohnya ada air di suatu kolam atau di sungai yang dia ada lumutnya, dia berubah warnanya hijau. Tapi karena memang tempatnya lumut di situ, itu tidak menjadikan air itu disebut air mutaghayyir, boleh dipakai untuk bersuci dan mensucikan. Airnya suci, mensucikan. Maksud daripada air mutlak, walaupun dia berubah karena tadi lumut tadi, tapi lumut itu disebut dalam kitab lain namanya mujawir, suatu yang berdampingan dengan air. Wa ma'un najisun. Yang selanjutnya air najis. Setelah kita dibahas 4 yang tadi yang dikategorikan air suci, kita akan membahas tentang wa ma'un najisun, air najis. Wa huwa alladhi halat fihi najasatun. Yang dinamakan air najis itu sesuatu yang mencampuri, halat yang mencampuri fihi padanya alladhi apa najasatun najis. Air yang tercampur dengan najis itu namanya air najis atau air mutanajis. Ada air di dalam gayung tercampur daripada tai cicak yang kecil, itu pun disebut air najis. Wa huwa halnya adapun air itu dunal kullataini, kurang daripada 2 kolah. Ukuran 2 kolah itu sekitar, kalau kita literkan, ukuran 2 kolah kalau kita literkan dengan ukuran liter, ukuran Indonesia, itu sekitar 190 liter. 190 liter. Kalau kita bentuk ukuran kubus dengan menggunakan segi 4, ukuran kubus segi 4, itu panjang dan lebarnya kira-kira 60 cm. Itu sudah mencapai kullatain, ukuran 2 kolah, 60 cm. Tinggi, lebarnya pun 60 cm. Ini salah satu pendapat yang mengatakan ukuran 2 kolah 190 liter dengan menggunakan kubus segi 4, panjang lebarnya 60 cm. Ada juga yang mengatakan 216 liter, tapi yang sering kita pakai sekarang yaitu air 2 kolah itu seukuran 190 liter dengan menggunakan kubus 60 cm. Au kana kullataini fataghayyara, ataupun air tadi ada 2 kolah fataghayyar tapi berubah. Ada air 2 kolah, dia berubah, kecampuran najis, berubah. Baik itu perubahannya dari kita tinjau dalam segi rasa, bau, warna,
ada salah satu yang berubah dari segi 4 tadi, itu air tersebut kalau dia kejatuhan najis dinamakan air najis. Seperti itu. Yang dijelaskan, al-ma'u tahurun, air yang suci, la yunajjisuhu syai'un, tidak bisa menjadikan najis suatu apapun, illa ma ghayyara ta'mahu aw rihahu, kecuali sesuatu yang bisa merubah daripada rasa dan baunya. Walaupun dia berukuran 2 kolah, seandainya rasa dan baunya itu berubah, itu seandainya perubahannya disebabkan dengan benda najis, itu namanya air mutanajis. Wal kullatani 500 ritlin. Wal kullatani, adapun ukuran 2 kolah itu 500 ritlin, 500 ritel. Ukuran 2 kolah dalam kitab takrib di sini yang disampaikan oleh Syekh Abu Suja, ukurannya sekitar 500 ritel. 500 ritel itu bukan ukuran Indonesia, jangan kembali. Biasanya kita membaca 500 ritlin, 500 liter. Ritlin itu suatu ukuran bil Baghdad, di negeri Baghdad Irak sana. Negeri Baghdad 500 ritel takriban, secara kira-kira di negeri Baghdad ukuran 2 kolah itu 500 ritel. Ini ritel itu ukuran seperti kilogram berat. Ya kalau kita 1 ritelnya itu sekitar 407,5 gram beratnya air tadi. Tapi sekali lagi di Indonesia lebih mudah, kita menggunakan liter. 1 ukuran 2 kolah tadi sekitar 190 liter dengan menggunakan kubus segi 4, baik panjang ataupun lebarnya 60 cm. Fil asoh, menurut pendapat yang sahih. Kalau ada kalimat fil asoh, ini berarti ada perbedaan pendapat antara ulama. Namun yang dipakai oleh kitab takrib yang dikarang oleh Syekh Abu Suja lebih memakai pendapat yang sudah tertera dalam kitab al-kullatani 500 ritlin bil Baghdadi takriban. Wallahu a'lam bissawab. Sayang, sayang, dan mau lagi lah, subjek, jualan minus.